untuk berkehidupan berbangsa bernegara cukup menerapkan 5O saja. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Juwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur. Yang saya hormati Bapak Kapolda diwakili oleh Kapolresta, Bapak Pangdam diwakili oleh Dandim, Ibu Katrina Undun, anggota DPR RI, Ibu Angel, Ketua Komisi 1 DPR Provinsi Kalimantan Barat, pengurus DAD Provinsi Kalimantan Barat yang saya hormati, beserta seluruh jajarannya, Ketua DAD se-Kalimantan, DAD Provinsi Kalimantan, Ketua DAD Kota Pontianak yang hadir, Kubu Raya, dan DAD Kota Kabupaten se-Indonesia, dan yang mewakili juga. Yang saya hormati semua organisasi pemuda daya, ormas daya, banyak tadi sudah disebutkan. Ada TBBR, ada Pemuda Daya, ada Garda Borneo, ada Moren, ada Sekber, ada Bala Adat, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kepada seluruh hadirin yang saya hormati, juga selamat datang Bapak Pastor Ligorius CP, ini pastor kami, nanti bagian Bapak Pastor nutup dengan doa. Dan kepada seluruh hadirin yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan, terkhusus kepada Ikatan Keluarga Besar Madura, Bapak Sukir, beliau ini juga anggota DPD RI. Jadi anggota DPRD RI, baru beliau inilah selama sejarah yang jadi pejabat di DPD RI, Bapak Sukirianto. Ada 9 anggotanya, hadir semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mewakili Presiden Majelis Adat Nasional Bapak Dr. Andes Cornelis MH. Beliau dalam posisi sekarang ini di Ngabang. Beliau dari awal mengarahkan kami, kemudian beliau memantau situasi yang berkembang, dan kami selalu konsultasi dengan beliau dari hari ke hari, terutama menyangkut persoalan yang terjadi hari ini. Nah, hari ini adalah puncaknya, yaitu peradilan adat Dayak terhadap Saudara Holi. Mengapa ini dilaksanakan? Itu dalam rangka untuk menjaga suasana yang aman dan kondusif. Mengapa dilakukan secara virtual? Saya mau jelaskan ini kepada masyarakat Dayak seluruhnya. Banyak yang komplain kenapa tidak dihadirkan. Saya mau katakan, di dalam peradilan adat Dayak, apakah tersangka mesti harus hadir? Tidak juga mesti harus hadir. Kalau bisa hadir, diwajibkan hadir. Dia tidak hadir apabila ada hal-hal tertentu. Misalnya sudah ditetapkan bunuh adat 7 hari, ternyata orangnya mati. Bagaimana mau menghadirkan orang yang mati? Yang kedua, pas waktu pada saat sebelum dilaksanakan ini, dia lalu ada kecelakaan, masuk rumah sakit. Apakah mau dipikul sini, bawa dia ke rumah sakit? Atau ada persoalan-persoalan tertentu oleh penyidik tidak dibolehkan dia keluar, mengingat mungkin keselamatan, mungkin keamanan, ketertiban. Nah, saat sekarang Jawa Timur, Surabaya khususnya, itu bukan lagi zona merah, Bapak-bapak, tapi zonanya udah hitam. Dan seluruh peradilan di negara kita saat sekarang, di mana-mana pengadilan negeri, pengadilan tinggi apapun, rapat-rapat komisi, rapat-rapat DPR RI, DPD, semua dilakukan secara virtual. Ini saya perlu jelaskan karena banyak anak-anak kita yang tidak mengerti, tapi sok mengerti, bukan lain. Kita diserang hanya. Siap. Yang tidak mengerti, yang mengerti kalian di sini. Tidak masalah, yang tidak mengerti Pak, udah dijelaskan ya setengah maaf jelaskannya, masih tidak mengerti. Udahlah, istri saya bilang tidak usah Pak, Bapak nanti layani mereka, stres Bapak. Bukan stres, saya tidak pernah stres, bilang. Orang ajak membunuh, orang ajak apapun, tidak pernah takut, bilang. Jangankan hanya melalui WA,
Jadi ini perlu saya sampaikan supaya kita mengerti mengapa ini dilakukan secara virtual. Tidak mungkin dihadirkan. Kita sudah konsultasi dengan Pak Kapolda Kalimantan Barat, Kalimantan Jawa Timur, sudah kita minta dihadirkan. Tapi situasi saat sekarang tidak dimungkinkan. Kalau situasi normal, bapak-bapak, tetap kita hadirkan. Tidak pernah kita tidak hadirkan. Karena situasi ini tidak normal. Bapak Sekda lupa saya sapa. Pak Sekda, selamat siang, selamat datang. Saya kira kemana beliau ini? Ini kawan saya sejak pemuda Katolik dulu. Sering demo dulu dia waktu masih muda. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau menyampaikan sederhana saja. Untuk berkehidupan berbangsa bernegara cukup menerapkan 5 hal. Saya mau sampaikan olah pikir. Artinya mari kita berpikir yang jernih. Kita melatih juga anak-anak kita. Ini mengapa olah pikir perlu dibina mulai dari kecil. Karena jangan sampai justru kita yang tua-tua yang besar ini yang mengajari anak kita untuk tidak menghargai perbedaan. Contoh, kalau saya Katolik, jangan kawan dengan anak yang Islam yang Muslim itu, nggak boleh. Nanti yang Muslim bilang dengan anaknya, jangan kawan dengan orang Dayak tuh, kafir, orang Dayak tuh, yang tuh haram kawan dengan dia dan sebagainya. Kita sudah membentuk karakter watak anak kita untuk bertentangan, untuk berhantam, untuk tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan. Perbedaan itu adalah sesuatu kodraki yang harus kita terima. Tidak ada saya mau dilahirkan sebagai Dayak. Kalau bisa saya mungkin tinggal di Amerika atau di mana, tapi sekarang saya tidak mau, banyak corona. Mungkin saya mau diciptakan kayak orang-orang Palestina, hidungnya mancung, ganteng, tinggi, besar, mantap. Kalau memang mau, tapi itu karena kodraki, tidak bisa. Karena itu kita harus memelatih diri berpikir secara rasional. Contoh seperti yang disampaikan Saudara Lutfi ini sebagai contoh. Dia tidak mengerti tentang sejarah Dayak. Dayak itu banyak ada kerajaan. Dayak itu banyak pejuang, banyak pahlawan, banyak yang berjuang. Dayak itu unik, Dayak itu manusianya 405 suku dengan keanekaragaman budaya yang hebat yang tidak dimiliki oleh dunia manapun. Nah, itu harus dipahami. Yang kedua, olah hati kita. Olah hati itu artinya kita harus berbicara dengan hati, jangan emosi. Apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang, jangan dilakukan. Kalau orang tidak mau nyakiti, kita disakiti orang, jangan nyakiti orang. Artinya kita harus mengolah hati kita masing-masing, introspeksi di dalam. Yang berikutnya adalah estetik olah rasa. Merasakan sesuatu bahwa antara satu dengan yang lain, tidak ada manusia itu yang sempurna. Satu punya kelebihan, pasti ada kekurangan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi kita harus memiliki rasa terhadap orang lain, menghormati orang. Sebelum bila perlu, sebelum orang mengucapkan selamat pagi, kita orang mengucapkan selamat pagi. Sebelum menyapa orang, menyapa kita menyapa orang. Rendah hati sedikit kita dimanapun pergaulan kita. Lalu yang berikutnya olah kata. Olah kata ini penting, mengolah kata kita. Olah lidah kita ini, ingat lidah ini pedang. Walaupun dia tak tajam tapi dia menusuk dan bisa, karena lidah juga kita bisa celaka. Jadi hati-hati mengolah kata melalui mulut dan melalui tulisan, melalui jari. Coba lihat HP, sedikit ya kita singgung orang bisa menjadi pembunuhan. Bapak-bapak sedikit mengucapkan sayang dengan orang tidak dikenal, dibaca istri dan berkelahi, berpukul di rumah. Saya pernah mengalami misalnya. Jadi saya kira memang harus hati-hati. Olah kata itu artinya bukan hanya kata, deskripsi, termasuk tangan kita menggunakan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah olahraga. Olahraga itu banyak ajaran-ajaran yang paling bagus. Misalnya soal nilai perjuangan, soal kesatuan, kekompakan, sportivitas, menghargai orang lain. Jadi untuk hidup aman bermasyarakat, terapkan 5O. Pasti aman. Saya kira seperti itu, banyak sebenarnya bisa kita sampaikan, tapi waktu terbatas. Terima kasih atas kehadiran kita semua, terutama kepada Bapak Gubernur. Sampaikan Pak Wakil Gubernur, Bapak udah hadir. Wakil Gubernur sampaikan dengan beliau, terima kasih kami. Kepada Pak Kapolda juga terima kasih kami, Pak Waka, Pak Dandim. Saya kontak terus dengan Pak Panglima juga, beliau masih di luar daerah. Lalu Pak Sekda, terima kasih.
pada IKBM, terima kasih. Kemudian yang paling saya terima kasih adalah kepada panitia. Tepuk tangan untuk panitia dulu. Karena apa? Hanya 1 hari ya persiapan ini Pak Tedius. Dengan semua, ada Garda Borneo, ada pemuda Dayak, ada perempuan Dayak, ada di situ misalnya apa namanya, bala adat, semua bersatu Pak mereka. 1 hari ya persiapan kemarin. Bisa dilaksanakan seperti ini, besar. Mantap. Ya tepuk tangan, makanya tepuk tangan. Ini karena persatuan mereka bekerja kompak. Kalau namanya kita bersatu, kita kuat, apapun bisa kita buat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kuncinya. Dan terima kasih juga kepada Timanggung. Nah ini Timanggung, Pak Saidina kawan saya udah 25 tahun yang lalu. Dengan Panjangahan, terima kasih kepada DAD Provinsi yang sudah mengarahkan rekan-rekan. Adik-adik Kabupaten Landak ini difasilitasi oleh Ibu Caroline. Kemarin dia, Pak Yakobus, kita ini fasilitasi. Nanti saya perintah Ketua DAD Pak Heri, ya saya bilang kita bantu Bu. Kita dari berikan penghormatan kepada Kabupaten Landak. Dan hari ini kita juga virtual ini juga diupayakan oleh Ibu Ibu Angel Pemako. Terima kasih Bu Angel, Leoni Ketua Komisi 1. Dan saya terima kasih juga kepada seluruh yang hadir di sini. Pada Bu Katrina Nun, luar biasa Ibu mau hadir dalam acara inilah sebenarnya tokoh-tokoh kita, wakil kita harus hadir di tempat ini. Karena inilah menunjukkan eksistensi kita sebagai Dayak. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Adil Kakalino Katurang Saruga Basengat Kadibata.